Sumatera kawasan utara kami laporkan sahabat gabungan 4 distrik di kota Medan akhir KKR Exkom Uni Indonesia kawasan barat. Ada 40 pada saat ini kita melihat dan kita bersama-sama dengan pimpinan kita, Ketua Unikom. Tuhan Allah yang berkata di surga, terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena sungguh besar ajaib kasih-Mu. Persidangan di mana akan banyak saksi, tetapi akan diberikan satu kesempatan kepada Iman timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam pelajaran sahabat kita, peristiwa di mana Yesus ditangkap. Sebelumnya Yesus katakan waktunya belum tiba, tapi kali ini waktunya tiba. Yesus ditangkap di Getsemani. Kenapa saya tidak ada pada waktu Yesus menyerahkan kemuliaannya? Dan memang dalam pikirannya Yesus itu datang dengan kemuliaan raja di atas segala raja, tidak seperti yang diharapkan. Tapi pada saat itu Bapak Thomas katakan, sebelum saya melihat tangannya yang bekas panah yang disalibkan itu, sebelum saya mencucukkan jari saya ke lambungnya, saya tidak akan percaya. Jadi Thomas seorang murid yang ragu-ragu. Kita juga Bapak Ibu sering kita ragu. Doa kita dijawab, tidak dijawab oleh Tuhan. Iya Tuhan. Wah salah dia Lusiko. Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, persoalan beban yang kita hadapi karena kita ragu. Adakah Tuhan menolong mengasihi saya? Dengan tidak disadari, di dalam bacaan kita di hari Kamis jelas sudah nyata ada bukti yang menjadi kenyataan bahwa perbuatan Yesus sudah berjalan. Dia masih hari ke-7. Dan apakah saudara berjanji oleh kasih karunia Allah untuk mengatur hidupmu?
Let the Allah yang baik, Allah yang patut kita penerangan yang disampaikan oleh hamba Ibu Kristi. Ya Tuhan kami yang di surga, melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan ibadah korban, partisipan korban supaya bersiap-siap. Terima kasih untuk undangan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di ruangan ini. Selamat sahabat. Terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita diberikan untuk kita berbakti bersama-sama, tentunya satu gedung kebanggaan kita di Kota Medan. Pak Mikael Tinama, kami persilakan. Selamat sahabat. Ayat sponsoria kita pada sahabat yang suci ini terambil dari Filipi pasal 2, Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Ayat yang benar jemaat akan membawakannya. Saya yang ganjil, dan nanti di ayat terakhir ayat 11 kita akan membacakannya bersama-sama. yang mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka melalui kami umat-umat Tuhan yang telah dipilih. Dan pada hari Sabat ini kami bersuka cita. Pada hari Sabat yang kudus ini diambil dari 2 Korintus pasal 7, maksud saya pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat.
para pimpinan kami. Tentunya bersama kami saya lihat dari daerah Sumatera kawasan utara sampai berdiri Bapak Ibu yang ada di depan kami. Pertama tentunya saya perkenalkan di sebelah kanan saya adalah bendahara kita daerah Sumatera kawasan utara, Bapak Dolok Sari. Beserta dengan Ibu boleh terlihat. Kini beliau, inilah saya ini karena istri berdua untuk saya wakili di Eskom Uni dari DKI, Bapak H. Siregar. M ya, M Siregar. Tidak salah. Kami persilakan. Tadi saya bilang sejawat jangan. Si tangan sudah dari. Selamat sahabat. Di sebelah kiri beliau adalah dari daerah Sumatera kawasan selatan, terwakili untuk Eskom Uni adalah Bapak Ridwan Pasariu. Selamat sahabat. Ini kawan baik saya sejak kecil, Bapak. Bapak Effendi Simukaba, terwakili dari daerah Sumatera kawasan utara untuk Eskom Uni, kami persilakan, Pak. Yang diberi nama Pendeta Suki Sitorus. Undang kita semua untuk membuka kitab kita dari kitab Yesaya 65 ayat yang ke-25. Untuk pimpinan daerah Sumatera kawasan utara, Pendeta Sitangan bersama dengan rekan ofisial bahkan pimpinan departemen yang telah mengundang saya untuk berbicara pada siang Sabat Tuhan yang suci. Terima kasih banyak juga untuk keempat rekan kerja yang menjadi anggota Eskom awal, Bapak Musa Siregar, Bapak Simkaban, Bapak Pasarimu, dan Bapak Michael Tenang. Di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Luas sifat ini kita sudah disebut orang baik. Hal buruk apa yang menyebabkan kita harus hati-hati terhadap mereka yang memiliki sifat serigala? Hal buruk apa, saudara? Mereka mementingkan diri, mementingkan keluarga dan kelompok mereka. Inilah satu-satunya sifat buruk dari serigala. Tidak peduli kepada perasaan dan penderitaan, bahkan kematian binatang lainnya. Bagi mereka ketika kecukupan, kepuasan dan kebahagiaan sudah dimiliki oleh keluarga atau kelompok mereka, itu sudah cukup. Tidak memiliki hati untuk menolong dan menyelamatkan binatang lain. Tidak. Serigala mau membunuh binatang lain demi kebutuhan hidup mereka. Banyak di antara kita di dalam gereja yang sudah hidupkan pola hidup sehat, tidak makan bangkai, malah menjadi vegan, vegetarian, kemudian setia pada pasangan, menjaga orang tua di masa tua mereka. Keponakannya dibantu, anak-anak inang borunya dibantu, semua rukun di gereja, sering retreat dalam kelompok dan gereja. Tetapi dengarkan ini saudara, ketika kita hanya cukup puasakan kehidupan dan keselamatan kita dan keluarga kita, kita sedang memiliki sifat serigala yang hanya mementingkan diri, keluarga, dan kelompok kita. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan keinginan untuk menempatkan diri terdepan, di situ ada kekacauan dan orang
tahun 2024. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan puasa selama 2 tahun lebih dalam persiapan KKR Penuaian. Terima kasih sekali lagi Ibu Sitaka memimpin doa dengan sangat teliti. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, anak-anak muda, bahkan gereja-gereja yang telah terlibat dalam doa. Dan inilah doa dan puasa luar biasa. Dan ketika diadakan panggilan, ini dia saudara. Pendeta memanggil saudara yang ingin dibaptis, maju ke depan, maju ke depan. 5 menit, 7 menit, tidak ada yang mau maju saudara. Dan apa yang terjadi? Seekor anjing lari ke depan, lalu berdiri di atas mimbar begini. Terus dengar. Akhirnya mereka saling melihat. Kenapa anjing mau dipanggil sementara kita manusia tidak? Dan satu persatu, 10, 20, 200, 300, ribuan di tempat itu menerima Tuhan Yesus, bahkan dibaptiskan. Kenapa? Satu anjing yang lari ke depan. Wah, sangat menggugah. Ini cerita disampaikan di GC, pertemuan GC yang kemarin. Kemudian yang berikut, mereka mengerti bahasa tanpa penerjemah. Ratusan tempat untuk KKR itu, tidak mungkin penerjemah juga ratusan. Akhirnya seorang pendeta dari GC katakan, oke, saya tanpa penerjemah. Dia berkhotbah dengan sangat berapi-api. Dan ketika panggilan, ratusan orang, ribuan bahkan maju ke depan. Ketika diwawancarai satu ibu tua, ditanya, kamu mengerti apa yang disampaikan oleh pendeta? Mengerti? Loh, memangnya kamu bisa bahasa Inggris? Siapa bilang bahasa Inggris tidak? Bapak itu bicara bahasa Papua yang paling halus yang saya pernah pelajari pada waktu saya kecil. Luar biasa saudara. Mukjizat yang terjadi di zaman rasul-rasul terjadi juga di pulau ini. Yang sakit disembuhkan, banyak yang sakit. Mereka bukan hanya sembuh sementara, tetapi sembuh karena pikiran mereka terlebih dahulu disembuhkan. Saudara-saudara, saya tidak peduli apakah saya pernah menjadi serigala, apakah saudara pernah menjadi serigala yang hanya berbuat baik pada keluarga dan kelompok kita. Sekali lagi, orang Batak terkenal, orang yang paling berjuang untuk keluarganya, tidak mau menikah sebelum semua adik-adiknya bisa dia sekolahkan. Luar biasa. Pada keluarga, pada kelompok. Tetapi pertanyaan saya, doa saya, kita boleh ada di surga karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Biarlah tabiat Tuhan Yesus, tabiat yang tidak mementingkan diri, tabiat surga boleh menjadi bagian kita, karena kita harus ke surga, kita harus ke surga. Tuhan memberkati. Yang telah bersabda dalam jiwa kami masing-masing. Biasanya ikut komunikasi. Iya, 1, 2. Harus ke surga.